Salam jumpa sahabat. Pada tanggal 27 Mei yang lalu, saya mengupload video pelayanan pemakaman salah satu anggota umat saya yang dimakamkan dalam protokol COVID. Dan video itu saya tarik karena salah satu anggota keluarga keberatan dengan penayangan video tersebut. Mengapa mereka keberatan? Karena keluarga menganggap lewat video itu mereka semakin terdiskriminasi alias semakin dijauhi oleh masyarakat dan umat sekitar karena anggapan masyarakat dan umat sekitar keluarga tersebut sudah terkena virus corona. Dan hari ini tanggal 15 Juni 2020 saya diperkenankan bersama-sama dengan istri almarhum yang saat ini bersama-sama dengan saya sambil membawa surat swab ketiga yang menegaskan bahwa bapak yang saya layani proses pemakamannya pada tanggal 27 Mei yang lalu bebas dari virus corona. Berikut cuplikan ungkapan perasaan dari ibu yang terkasih. Oke, Oma, terima kasih atas kesempatan. Oma, saya mau bertanya sama Oma, apakah Oma mengizinkan saya mengupload lagi video yang saya sudah buat pada tanggal 27 Mei yang lalu? Ya, saya izinkan. Ya, oke. Sebenarnya video itu kan memang dimaksudkan bukan untuk mendiskreditkan Oma dan keluarga, tapi sebenarnya mengajak kita punya umat dan masyarakat juga mudah-mudahan mendapatkan pelajaran dari apa yang saya refleksikan sebagai bentuk perasaan hati ketika melayani Oma punya suami yang meninggal pada waktu itu. Ya, oke. Lalu ini ada surat bahwa suami dari Oma itu memang bebas dari COVID-19. Apa Oma punya harapan untuk umat dan masyarakat Desa Kali Selatan, bahkan Pineleng Raya tentang keluarga Oma yang seakan-akan dijauhi sejak proses pemakaman dalam protokol PDP? Apa Oma mau bilang? Aku mau meminta agar kami tidak dijauhi lagi dari saudara-saudara dari Pineleng, dari Kali Raya dan Kali Selatan. Jadi akhirnya tuh mesti bergaul lagi seperti biasa. Iya. Masyarakat dan umat tidak menganggap bahwa umat keluarga sudah terkena COVID. Jadi artinya orang makin bersaudara, makin bergaul satu sama lain, juga dalam semangat kewaspadaan dan kesantunan kehidupan bersama, ya. Iya. Oke. Sahabat, hidup adalah membangun kebersamaan yang semakin memanusia. Kita semua pasti akan meninggal. Apapun caranya itu dalam rahmat dan kehendak Tuhan. Sehingga diharapkan selama kita masih hidup, mari kita saling membangun persaudaraan, kerukunan, dan cinta yang kita jabarkan dalam persekutuan keagamaan, persekutuan kemasyarakatan, persekutuan yang solider, apalagi di tengah masa pandemi ini. Sahabat, kematian bagi setiap orang adalah rahasia Tuhan. Tidak mungkin kita hindari ketika itu menjemput. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Maka hidup adalah perjalanan untuk mempersiapkan kematian. Perjalanan yang mudah-mudahan terisi kebaikan dan kebenaran. Rabu 27 Mei 2020, sekira jam 10 pagi, saya mengadakan pelayanan kemanusiaan
yakni penguburan untuk salah seorang umat dari paroki Santo Antonius de Padua Kali yang sudah lama menderita sakit dan meninggal dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga pelayanan harus mengikuti protokol COVID-19. Suatu hal yang bagi saya sangat sulit diterima, tetapi apalah daya harus dilaksanakan sambil memohon kekuatan Sang Ilahi untuk kaum keluarga, untuk pelayan umat, untuk pemerintah dan aparat, dan untuk diri sendiri agar tetap kuat dan terbebas dari serangan COVID-19. Sungguh sedih mengikuti upacara pemakaman yang memang tidak lazim ini, karena saya berdoa dari jauh, hanya dari mobil polisi yang kebetulan menyediakan pengeras suara. Berdoa pun tidak memakai ritus lengkap, hanya memilih-milih sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Keluarga tidak boleh berdiri dekat liang lahat sekira 7 meter, dan yang dekat hanya tim relawan yang memakai alat pelindung diri, APD lengkap untuk mengangkat peti jenazah dan pelayanan sampai ke liang lahat. Inilah kenyataan yang dihadapi sambil terus bermenung dan bertanya, inikah juga yang nanti akan menjadi new normal, kenormalan yang baru? Who knows? Tetapi dalam permenungan ini ada catatan kecil untuk seluruh jemaat dan masyarakat agar kita tidak menstigma saudara dan sesama kita yang diberi status PDP. Pasien PDP itu atau pasien dalam pemantauan itu belum tentu terkapar COVID-19, sehingga tidak perlu ada perlakuan yang berlebihan terhadap kaum keluarganya. Maka perlu dibangun sikap hidup bersama yang tetap bersaudara dalam kewaspadaan yang santun. Pasien PDP baik yang sedang sakit pun meninggal tetap menjalani swab test agar semakin memperjelas langkah perlindungan untuk orang-orang yang kontak erat dan kontak dekat dengan yang bersangkutan. Maka sebelum keluar informasi terpercaya dari pihak medis atau yang berkompeten, hendaknya kita menjaga diri, menjaga mulut untuk tidak mempropaganda hal-hal yang bukan kewenangan kita. Sangat indah kita mengisi masa penantian tersebut dengan meningkatkan imunitas jasmani dan rohani kita agar terbebas dari serangan-serangan penyakit, bukan saja COVID-19. Sebagai umat beriman Katolik, selalu ada doa penuh harapan yang senantiasa dilantunkan ketika ada sahabat yang meninggal dengan darasan berikut ini. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman, teristimewa jiwa Bapa yang terkasih, beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin.